Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya saudara semua baik. Amin. Di awal bulan yang baru di bulan Mei di minggu kedua ini saya percaya bahwa setiap musim-musim hidup kita selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yang mau saya sampaikan, yaitu menciptakan pemenang, bukan pecundang. Menciptakan pemenang, bukan pecundang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ibadah satu ini banyak orang-orang tua yang sudah punya anak yang mungkin sudah anak-anak kita sudah berkeluarga dan kita punya cucu. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita selalu menciptakan pemenang, bukan pecundang. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang penakut. Orang-orang yang seringkali mengalami persoalan-persoalan dan akhirnya kita kalah. Semua orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Dan keluarga yang kita punya itu adalah keluarga yang menciptakan pemenang. Ingat saudara, pemenang pecundang lahir dari sebuah keluarga. Tidak ada saudaraku, pemenang lahir dari keluarga kita. Selalu mulai dari awal dari keluarga kita. Keluarga yang menciptakan anak-anak yang punya mentalitas kuat. Punya keinginan kuat menjadi seorang pemenang. Dari keluarga saudara. Dari keluarga itu juga kita bisa melihat ada anak-anak yang maaf bicara gagal. Dari sebuah pengharapan orang tua. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus ingat bahwa keluarga adalah menciptakan seorang pemenang. Dan tidak ada seorang keluarga, kepala keluarga yang menginginkan anak-anak atau keluarga kita adalah keluarga yang gagal. Semua pengen kita punya keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang menjadikan anak-anak kita menjadi pemenang saudara. Nah, kita mau baca dalam Kejadian pasal 25. Ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara ingat tentang kisah keluarga Ishak. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar kepada 2 pemuda yang luar biasa, yaitu Yakub dan Esau. Esau dan Yakub. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata keluarga adalah keluarga yang menghasilkan generasi yang hebat, adalah keluarga yang selalu menghadapi persoalan demi persoalan. Saudara tahu ketika Ishak meminang Ribka, saudara, dan masuk dalam rumah tangga, ternyata Ribka mandul, saudara. Dan ketika Ishak tahu bahwa Ribka mandul, dia berdoa sama Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa Ishak. Yang akhirnya Tuhan menjawab doa Ishak. Dan Ribka istrinya mengandung saudara. Ternyata ketika istrinya mengandung, ternyata di dalam rahim ada 2 anak. 2 bangsa yang akan lahir dari rahim istrinya. Yaitu Esau dan Yakub. Tetapi ternyata saudaraku, persoalan demi persoalan itu selalu ada dalam keluarga. Ketika kita didengar doa dan istri kita mengandung, ternyata Ribka mengandung dan Ribka mengeluh kepada Tuhan. Sakit begitu luar biasa. Kenapa? Karena anak yang dalam rahimnya bertolak-tolakan. Maka ayat ini muncul firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ternyata saudara, walaupun dalam rahim yang sama, mungkin saudara punya anak lebih dari 1. Seperti saya punya anak 1. Berbeda cara saya mendidik anak. Berbeda dengan punya anak 2. Orang yang punya anak 2, anak 3, mungkin cara mendidiknya beda. Cara persoalan-persoalan yang dihadapi sangat berbeda. Tetapi
kita melihat ternyata di dalam sebuah keluarga selalu diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Yang luar biasanya saudara, Ishak punya anak yang hebat, yang luar biasa. Mungkin saudara ingat tentang kisah Esau dan Yakub. Saudara berpikir Yakublah yang diberkati Tuhan, Esau tidak diberkati Tuhan. Seringkali kita mendengar tentang kisah Yakub terus, Esau-nya tidak pernah kita bahas. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama bahas ketika dua anak ini menjadi orang yang begitu hebat. Walaupun mungkin dari awal sesuatu yang sangat tidak diharapkan dari Esau. Kenapa saudaraku? Ternyata ketika Ribka melahirkan dua anak ini, Esau yang pertama itu mau bicara walaupun kembar, tapi tidak identik saudaraku. Kenapa? Karena Esau badannya berbulu, Yakub tidak. Dan kalau saudara terus belajar tentang kedua anak ini, Esau itu suka berburu, Yakub tidak, tinggal di dalam rumah. Esau itu disukai oleh bapaknya Ishak, Yakub itu disukai oleh ibunya. Kenapa? Karena tinggal di dalam rumah. Tetapi ingat, dari keluarga diciptakan seorang pemenang. Bukan di luar keluarga. Mari kita mau sama-sama. Ciri saudaraku. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Memberikan berkatnya kepada Yakub. Saudaraku. Karena iman. Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Ternyata dalam keluarga harus ada orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Nah, pada pagi hari ini mari kita mau belajar ciri seorang pemenang, bukan pecundang. Saudaraku, yang pertama adalah bisa mempertahankan tanggung jawab. Bisa mempertahankan tanggung jawab. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Wah, mungkin sudah mulai ingat. Oh iya, Esau itu terlalu mudah untuk tergoda oleh makanan. Tetapi ada alasan kenapa Esau sampai tidak tahan melihat makanan saudara. Sehingga dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saudaraku. Nah, kita mau belajar, saudaraku. Ternyata ada alasannya. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Saya garis bawahi dan kasih tanda merah. Supaya saudara tahu persoalannya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Karena dia adalah orang yang suka berburu, saudara. Pada kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu, karena aku lelah. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Dan dijualnya hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kenapa poin yang pertama saya katakan bisa mempertahankan tanggung jawab. Seringkali ada orang yang tidak bisa mempertahankan tanggung jawab. Hak kesulungannya. Kenapa? Karena lelah saudara. Karena capek. Seperti Esau. Dia capek, lelah. Sehingga dia meminta kepada Yakub. Masakan yang dia sedang masak. Kacang kemerah-merah itu. Dan Yakub akan memberikannya dengan satu syarat. Hak kesulungan itu engkau berikan. Dan yang luar biasanya Esau berpikir sangat rendah. Dia pikir aku akan mati. Dan kalau mati percuma hak kesulungan itu. Akhirnya dia memberikannya. Tapi Yakub berkata bersumpah dulu.
Berikan hak kesulungan itu kepadaku dengan sumpah, dengan janji. Saudara, ternyata kenapa sih orang tidak bisa mempertahankan tanggung jawabnya, komitmennya? Karena dia lelah, capek. Pekerjaan yang sehari-hari yang kita terus lakukan seringkali menguras tenaga, emosi kita, kesabaran kita. Seringkali orang tua, saya pun kapan-kapan mengeluh dalam diri saya. Saya harus berusaha mencukupi keluarga. Sementara saya mencukupi keluarga, sementara itu anak mungkin seringkali mengecewakan kita. Seringkali kita lelah. Ketika kita lelah, kita marah, saudara. Ketika kita capek, kita marah dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita capek. Sehingga kita tidak bisa mempertahankan tanggung jawab. Saudara mengerti akhirnya kenapa Esau begitu menganggap hak kesulungan itu rendah. Karena capek, saudara. Lelah dalam hidupnya. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang harus dia pengen, akhirnya dia mengabaikan, menganggap rendah hak kesulungan. Menganggap rendah tanggung jawab yang dia punya. Saudaraku, ternyata seorang yang punya ciri seorang pemenang. Ternyata ini loh, saudaraku. Yesaya 28 ayat 12 sampai 23. Kenapa kita seringkali capek? Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat perhentian, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang. Sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ketika saya baca ayat ini, ternyata Tuhan pengen ketika lelah, kita perlu istirahat, recovery, beristirahat. Diam sejenak, melakukan istirahat. Tetapi kita enggan. Bahkan kita selalu sibuk merasa kita mampu. Kita melakukan ini, melakukan itu. Berbuat ini dan berbuat itu. Pergi ke sana, pergi ke sini. Seperti kita mau bicara, kalau kita pedagang, banting tulang keras teringat, saudara. Padahal Tuhan selalu mengajarkan istirahat, berhenti. Supaya apa? Supaya bisa saudara pulih, tidak capek, tidak lelah. Ternyata seorang pemenang tahu kapan dia harus beristirahat. Seorang pemenang, dia tahu kapan harus istirahat. Nggak ada saudaraku yang hebat-hebatan di dalam dunia ini. Seorang laki yang kuat pun tidak akan terus kuat ketika dia terus bekerja dengan susah payah. Akhirnya dia lelah. Kalau saudara dan saya lelah, kita akan mudah untuk tergoda. Kita akan mudah untuk marah. Saudaraku, akhirnya kita tidak bisa mempertahankan tanggung jawab. Kenapa? Karena capek. Ada banyak orang berpikir, aku selagi muda, aku harus kerja keras. Banting keras, banting tulang, keras teringat. Sampai pada waktu senja dia sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Kenapa? Karena di masa muda dia terlalu kerja keras. Dia lupa untuk beristirahat. Saya bersyukur pada keadaan saya, saudaraku. Kenapa? Karena kalau saya capek, saya adalah orang yang cepat tidur, istirahat, saudara. Betul, saudara. Saya adalah orang yang gampang tidur. Jadi ketika saya capek, lelah, tidur saja, saudaraku. Itu ketika saya bangun, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, kalau saudara dan saya capek dalam kehidupan, kalau firman Tuhan berhenti, beristirahat. Ingat ayat ini, saudaraku. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi kata firman Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa?
Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu yang seperti apa? Dia yang mau bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berdiam diri apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pernahkah saudara dalam aktivitas saudara yang begitu sibuk dengan tanggung jawab saudara yang begitu banyak, bisakah ada beberapa saat saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan caramu? Kalau cara saya beda, saudara. Saya duduk diam baca firman Tuhan, merenungkan. Beberapa saat saja sampai saya mendapatkan kekuatan yang baru. Kata firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ternyata memang manusia itu perlu istirahat, berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Saudara, saya pernah, karena hobi saya beberapa bulan yang lalu adalah bersepeda, saudara. Suatu saat, penghobi sepeda teman-teman saya mengajak, yuk kita pergi bersepeda dari Tasik ke Yogyakarta. Saudaraku, ke Yogyakarta. Jarak tempuhnya hampir 200 kilo, saudara. Jadi ketika saya akan pergi bersepeda dari Tasikmalaya ke Yogyakarta, saudara. Saya prepare beberapa bulan sebelumnya. Saya latihan. Saya cari bahan-bahan bagaimana saya bisa bersepeda orang berjarak jauh dengan jarak tempuh 200 kilo. Singkat cerita, saudaraku, saya pergi dari Tasik sekitar jam 5:30 sampai di Jogja jam 6 sore. Beberapa kali saya istirahat. Pemandu berkata, yuk kita beristirahat 4 kali di tempat yang berbeda. Beristirahat, saudaraku. Untuk apa? Untuk memulihkan tenaga. Memulihkan tenaga. Memulihkan tenaga. Saudara tahu, setelah selesai sampai di Jogja, saya hentikan itu kilometer Garmin, saudaraku. Jadi ada penunjuk kilometer kecepatan. Dan saya stop. Ketika stop itu alat Garmin, saudaraku. Di situ ada recovery, ada sebuah report yang harus saya baca. Dan di ending sebuah menu itu berkata recovery itu kurang lebih 3 minggu, saudara. Jadi saya tidak boleh bersepeda lagi selama 3 minggu, saudaraku. Kalaupun harus sepeda hanya beberapa menit saja. 3 minggu, saudara. Untuk apa? Untuk memulihkan tenaga. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali menguras tenaga kita. Ada banyak orang berkata, tenaga mah gak capek, pikiran yang capek. Betul? Ada yang mikir, aduh tenaga saya capek sehari ini. Ada yang demikian, tapi perlu istirahat. Pikiran perlu istirahat. Tubuh kita perlu istirahat. Untuk apa? Karena seorang pemenang tahu kapan harus beristirahat. Kapan dia harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Saudaraku, ketika saudara dan saya capek iman saudara, mulai surut pengharapan saudara, mulai luntur tenaga saudara untuk berharap sama Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kenapa, saudara? Karena pemenang tahu kapan dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Nggak ada jago-jagoan, saudara. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang mahir untuk menentukan masa depan saudara dan saya. Tidak ada, saudara. Semua selalu mengharapkan Tuhan menolong hidup kita untuk melewati apa? Musim-musim kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengeluh capek. Ternyata zaman ini sekarang berbeda. Setelah COVID berbeda, cara usaha beda. Semua rutinitas orang berbeda. Seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kita merasa lelah. Ketika saudara lelah, kalau engkau adalah seorang pemenang, kapan saudara beristirahat? Tahu itu. Kalau saudara tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, yuk nantikan Tuhan. Kalau baca firman Tuhan yang membuat saudara semakin kuat, yuk baca firman Tuhan. Sampai engkau mendapatkan rema dari pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, poin yang pertama. Bisa mempertahankan tanggung jawab. Dengan apa? Tahu kapan saudara harus beristirahat. Tahu kapan saudara dan saya berdiam diri dengan Tuhan. Karena ketika saudara beristirahat,
Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Seperti seorang seekor Raja Wali yang terbang tinggi naik. Walaupun badai besar apapun juga, dia akan tetap kuat. Amin. Poin yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dukungan doa restu dari orang tua. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena orang tua perlu mendoakan, merestui anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi seorang pemenang. Ternyata anak pemenang itu bukan tercipta dengan otomatis saja, saudaraku. Dibiarkan saja anak kita tumbuh dewasa tanpa kita berdoa. Tanpa kita merestui apa yang anak-anak kita lakukan. Ternyata seorang pemenang muncul, terjadi, tercipta dari orang tua yang mendoakan mereka. Nah, saudaraku, mari kita baca Kejadian 27 sampai ayat 34 dan 39. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi, nah ini saya mau garis bawahi, saya lupa garis bawahi. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya mau soroti kata ini. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau Esau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara tahu, ternyata Yakub mencuri berkat, doa berkat bapaknya untuk dirinya. Sehingga ketika Esau tahu bahwa adiknya mengambil doa berkat buat dirinya, dia menangis meraung-raung kepada bapaknya. Masih adakah doa yang lain, Bapak, untukku? Esau berkata kepada bapaknya, meminta, berharap sambil dia menangis kepada bapaknya. Bapak, berikanlah lagi doa yang lain buat aku. Ternyata saudaraku, seorang anak itu perlu dukungan doa dari orang tua. Perlu doa restu dari orang tua. Kenapa? Karena dengan doa orang tua, anak punya keyakinan yang luar biasa. Yang didapatkan oleh anak. Esau tahu bahwa doa orang tua itu mujarab. Doa orang tua itu penting buat hidupnya untuk masa depannya. Sehingga dia menangis dan marah kepada Yakub. Ketika Ishak melihat Esau anaknya menangis. Doa yang bagus sudah kuberikan kepada Yakub. Tidak ada lagi. Tetapi akhirnya Ishak bapaknya mendoakan Esau. Nah, ayat ini yang saya mau soroti. Walaupun kata Ishak, tempat kediaman anakku jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Saya percaya ketika Esau minta doa. Yang sisa dari bapaknya. Dia selalu memperhatikan. Ada sebuah kalimat yang dia harus garis bawahi. Kalau aku berusaha sungguh-sungguh, maka aku akan diberkati. Aku akan menjadi pemenang. Maka waktu itu Esau berusaha, saudaraku. Kenapa? Karena doa restu orang tua. Saudaraku, saya mau bersaksi kepada saudara. Sepanjang hidup saya dalam proses saya bertumbuh dalam usaha, saudaraku, pekerjaan. Selalu ada mama saya yang mendampingi saya. Ketika saya di Banjar, mama saya ada di Banjar. Dan ketika saya ke Bandung, mama saya ikut pergi pindah ke Bandung.
dalam kehidupan perjalanan hidup saya, ada mama saya yang selalu dampingi saya. Saudaraku, ketika saya buka usaha di Tasikmalaya, mama saya berdoa supaya kamu diberkati Tuhan. Hati-hati kalau kamu punya usaha, jangan sembrono, jangan ngasih utang. Itu mama saya ngomong demikian, mendoakan diberkati. Hati-hati, rajin, nabung. Itu loh doa orang tua. Hati-hati, jangan ngasih utang dan sebagainya. Yang restu orang tua yang saya dapatkan adalah mama saya selalu ada. Ketika saya pindah ke Tasik, mama saya pernah beberapa hari, beberapa bulan tinggal di Tasik. Saudaraku, mama saya ada dalam hidup saya. Membuat apa? Saya punya keyakinan. Ada doa orang tua yang selalu menyertai saya. Ada doa restu yang saya dapat dari orang tua. Sehingga saya tahu kekuatan yang aku punya. Ada doa restu dari orang tua. Ada kekuatan yang aku dapat ketika saya ada dengan orang tua. Ternyata saudaraku yang kekasih. Seringkali orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Walaupun terkadang sudah tidak ada untuk diberikan. Ketika saya renungan, ternyata Ishak ketika dia diminta oleh Esau untuk doakan. Sudah tidak ada lagi. Tetapi Ishak berusaha memotivasi anaknya. Ingat Esau, ingat anakku, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan menjadi orang yang berhasil. Walaupun orang tua kita mungkin sudah tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi orang tua kita hanya bisa mendoakan saudara dan saya. Itu modal yang terbesar dalam hidup saudara. Mama saya bilang begini ketika saya mau menikah dengan istri saya bilang, Mama tidak bisa ngasih apa-apa sama kamu, Pian. Mama tidak bisa ngasih uang sama kamu karena Mama sudah tidak punya uang. Tapi Mama hanya berdoa buat kamu supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya dapat dari orang tua. Doa dari orang tua. Seringkali orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun terkadang sudah tidak ada dalam dirinya. Berusaha orang tua. Untuk apa? Anaknya menjadi orang yang berhasil. Anaknya menjadi orang pemenang. Punya mental luar biasa dalam kehidupan. Itu usaha orang tua. Saudaraku yang kasih, saya ingat saudara, di depan toko saya di Hajat Mustafa itu dulu saudaraku, sebelum COVID saudara. Ada seorang ibu yang minta-minta bawa anak bayi saudaraku. Itu disimpan di depan dia dan ibunya selalu menadahkan tangan dan menyimpan kaleng untuk orang yang lalu lalang memberikan uang. Bertahun-tahun sampai anaknya itu besar. Dan saya melihat anaknya bertumbuh terus sampai besar. Sampai SD saya perhatikan. Tapi suatu saat pernah begini saudaraku. Ketika saya di toko, si ibu pengemis itu datang ke dalam toko. Saya pikir mau apa? Saya pikir dia mau tukar uang dari yang kecil menjadi besar. Ternyata dia bilang, kok bisa bicara? Hebat. Boleh saya bilang. Dia ngomong kok anak saya sudah lulus sekolah. Saya pikir pertama ketika dia masuk, aduh pasti minta uang nih. Atau pasti nukeran duit ya. Gitu. Ternyata ketika dia datang, dia bilang, kok ada lowongan kerja gak buat anak saya? Seorang pengemis tidak mengharapkan anaknya menjadi pengemis. Maha bicara, orang yang kerja keras, kerja kasar, tidak mengharapkan anak-anaknya sama dengan orang tuanya. Walaupun dia tidak bisa memberi kepada anak itu. Tetapi harapannya kepada anak-anaknya selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Kalaupun orang tua maha bicara buruk sifatnya. Tetapi seburuk-buruknya orang tua tidak mengharapkan anaknya sama dengan bapaknya. Apa yang dia tidak punya, dia selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Itulah doa restu dari orang tua. Ternyata ciri seorang pemenang adalah orang yang selalu mendoakan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Nah, Kejadian 28, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ini restunya, saudara. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram,
untuk mengambil istri di situ. Pada waktu yang memberkatinya, ia telah memesannya kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Ini restu, izin dari orang tua. Kenapa anak-anak kita gagal? Karena anak-anak mau bicara tidak mengikuti apa yang diinginkan, diharapkan oleh orang tua. Tetapi ketika Esau tahu kenapa dia tidak direstui, tidak disukai oleh orang tuanya, karena dia mengambil istri orang-orang Kanaan. Sehingga Ishak menyuruh Yakub, pergi lu ke padang Aram. Untuk apa? Mengambil istri di sana. Jangan mau bicara. Dan ketika dia berbicara itu, Esau mendengar, oh ternyata bapakku, mamaku tidak suka kepadaku karena aku mengambil istri orang-orang Kanaan. Sejak itu Esau memperbaiki hidupnya. Sejak itu Esau memperbaiki hidupnya. Nah saudara, seorang pemenang, ternyata dia tahu kapan dia akan mengubah hidupnya. Dia tahu untuk berubah. Anak yang berubah karena ada doa restu dari orang tua. Tidak saudara. Oleh karenanya saudaraku, orang tua penting untuk selalu mendoakan anak-anaknya. Pagi hari ini, kalau kita punya anak, yuk terus berdoa. Jangan berhenti di hidupmu. Saya mangges jongjon. Anak kita sudah punya rumah tangga masing-masing. Gus, hayana masing-masing. Doa nage masing-masing. Enggak saudara. Saya bersyukur saya punya istri yang selalu terus mendoakan anak-anak. Tidak berhenti. Karena sudah terpisah dengan kita. Terus berdoa. Mama saya terus berdoa. Bapak kita terus berdoa dan berdoa untuk anak-anak kita. Dan poin yang ketiga saudaraku, yang terakhir. Tidak cepat menyerah. Ternyata ciri seorang pemenang, bukan pencundang, adalah tidak cepat menyerah. Bisa membuktikan diri. Ternyata saudaraku, seorang pemenang selalu ada dalam tekanan. Karena dengan tekanan itu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Saudaraku, yuk kita baca dulu ayat ini. Supaya punya gambaran buat saudara. 20 tahun di proses Tuhan. Nah, Kejadian pasal 28 ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram. Kepada Laban anak Betuel. Orang Aram itu saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Di Kejadian 31 saudaraku. Ayat 6 dan 7. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ternyata saudara. Semua anak-anak kita harus keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk membuktikan dia bisa mengembangkan apa yang dia punya dalam hidupnya. Yakub tidak akan menjadi diberkati kalau dia selalu ada dengan ibunya, bapaknya. Tapi karena persoalan tekanan, takut Yakub mengambil istri orang Kanaan, disuruh pergi ke padang Aram. Pergi kepada Laban. Kepada pamannya. Di situ diproses Tuhan. Hampir kurang lebih 20 tahun lamanya. Yakub diproses oleh Tuhan. Lewat siapa? Pamannya. Laban. Sampai Yakub bilang, aku sampai 10 kali upahku diubah. Dia bekerja begitu luar biasa. Saudaraku. Ternyata anak-anak kita mandiri ketika anak-anak kita ada di luar sana. Tidak selalu dikekepan, saudaraku. You know dikekepan? Terus anak mami, anak papi, entong kemana-mana gitu saudara. Ya? Nah saudaraku, 20 tahun lamanya Yakub diproses. Tidak mudah saudaraku. Tidak mudah. Bahkan Yakub menyadari proses Tuhan itu begitu luar biasa.
Dia bekerja kepada Laban. Dan ketika dia lihat anaknya Laban cantik, dia mau izin kepada pamannya. Boleh enggak? Boleh, kamu kerja di rumah di aku 7 tahun. Maka aku akan berikan anakku kepadamu, Rahel kepadamu. Ternyata setelah 7 tahun bekerja karena cintanya kepada Rahel, serasa 7 hari saudaraku. Ketika dia minta kepada pamannya, pada malam hari diberikannya kakaknya yaitu Lea. Dan ketika dia tahu pagi-pagi, ternyata Lea, aku ditipu oleh pamanku, saudaraku. Dan mamanya bilang, tidak biasa kalau adik mendahului yang lebih besar. Maka nanti bekerjalah lagi kepadaku, maka Rahel kuberikan kepadamu. Selama 7 tahun lagi dia bekerja dan akhirnya mendapatkan Rahel. Singkat cerita, selama 20 tahun itu di proses Tuhan, Yakub menyadari untuk mengalami tengah proses itu tidak mudah. Bukan proses waktu yang singkat. Selama 20 tahun saudara. Diproses oleh Tuhan. Ditipu. Dikerjain oleh Laban. Karena dia pernah mungkin nipu Esau. Maka dia tahu rasanya ditipu. Saudara. Dan Yakub memahami. Aku sudah bekerja sekuat-kuatnya kepada paman. Kepada orang tuanya. Tetapi 10 kali aku diubah. Aku dicurangi. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan selalu akan mendapat berkat Tuhan. Dan orang yang diproses saudaraku, itu mengembangkan potensi yang ada yang dia miliki. Jangan berharap begini saudaraku, saya sering kali ngomong. Jangan menjadi anak jago kandang. Gitu. Di rumah mau jago hebat. Di luar babak belur saudaraku. Kenapa? Mentalitasnya tidak ada. Kalau anak kita ingin mandiri kuat, pergi dari rumah. Bagaimana dia berproses, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Menjadi kuat. Karena ciri seorang pemenang, dia adalah orang yang bisa membuktikan dirinya. Saya nyadari saudara, ketakutan yang saya punya dan istri ketika saya punya anak. Tania satu-satunya hari ini. Untuk pergi, untuk kuliah. Di luar negeri saudaraku. Itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena selama sampai SMA. Dia selalu dengan kita. Dan yang hebatnya saudaraku. Dari kecil sampai SD kalau nggak salah ya. SMP. Itu satu kamar. Tidur bareng saudara. Tidur bareng. Untuk pindah kamar saja di rumah. Pindah ke belakang. Itu saya punya rasa. Aduh anak saya bisa tidur nggak ya? Biasanya selama malam saya perhatikan, anak saya sudah tidur. Kita bisa tidur. Ketika sudah mulai dewasa, saya suruh pisah kamar saja. Saya merasa, aduh anak saya bisa tidur nggak? Ketakutan itu ada. Setelah itu saudaraku, saya tahu kalau dia terus dengan saya, dia akan menjadi anak manja. Ketika saya suruh dia pergi kuliah, bukan hal yang mudah buat saya. Jujur saudaraku. Itu persoalan yang berat buat saya. Apalagi waktu dia kuliah. Ada musim COVID di mana saya tidak bisa berkunjung ke sana. Hanya dengan video call saudaraku. Itu yang kita lakukan setiap malam. Bagaimana keadaan. Tetapi di situ diproses Tuhan. Saudaraku, kalau saudara ingin tahu potensi saudara bagaimana dalam hidupmu. Engkau harus berhadapi dengan tekanan demi tekanan demi tekanan. Supaya apa? Engkau bisa mengusahakan. Supaya engkau bisa membuktikan diri bahwa engkau adalah orang yang memang bisa dipercaya. Di luar sana saudara. Di luar sana. Di luar rumahmu engkau diproses Tuhan. Yusuf tidak akan pernah menjadi seorang yang berhasil. Menjadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir. Kalau dia selalu tinggal dengan mama papanya. Disayang, dikasih jubah yang paling indah. Dia tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kalau selalu dengan orang tuanya. Yusuf harus dijual terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dia membuktikan dirinya. Dengan tekanan masalah yang dia hadapi. Dia bisa membuktikan diri. Yusuf pun demikian. Dia tidak boleh tinggal di rumah. Tuhan cari coba dari rumahnya. Dijual, difitnah. Dan seterusnya. Dia mengalami tekanan. Yakub saudaraku.
selama hampir 20 tahun diproses Tuhan. Begitu keras. Capek letih. Tetapi dia bisa membuktikan dirinya, saudara. Ternyata orang yang bisa membuktikan diri adalah orang yang tidak menyesali diri. Tidak menyerah kepada keadaan. Bisa bekerja dengan maksimal. Itulah saudaraku. Kalau Yakub menjadi anak gampangan. Nyesel, nangis ketika dia harus pergi dari rumahnya. Dia nyesel. Nyesel saya sudah berbuat salah. Nyesel harus kenapa pisah dengan mama papa. Tidak saudaraku. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Dia bisa bekerja dengan maksimal. Kejadian 33 ayat 9 sampai 10. Ini ayat yang buat saya ayat yang luar biasa. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ini happy ending. Akhirnya bahagia. Ternyata saudara, Yakub dibentuk hampir kurang lebih 20 tahun. Esau pun dibentuk oleh Tuhan selama kurang lebih 20 tahun. Esau mengerti doa dari orang tua. Kalau engkau bersungguh-sungguh, bekerja keras, maka engkau akan diberkati. Engkau akan melepaskan kuk itu dari tengkukmu. Dan ternyata selama 20 tahun, Esau telah merubah hidupnya. Dia mengambil lagi istri-istri bukan dari orang kanan. Dia berubah keluarganya. Dia berubah mindset pikirannya. Cara berpikirnya berubah. Dia bekerja keras. Dan akhirnya Esau pun diberkati Tuhan. Alasannya kenapa? Ayat ini. Aku mempunyai banyak adikku. Ternyata setelah 20 tahun Yakub mau berdamai dengan Esau. Dia memberikan harta yang dia punya kepada Esau. Supaya kakaknya senang. Tetapi ternyata Esau berkata, aku sudah punya banyak. Sudah, gak usah kau berikan kepadaku. Ternyata Esau pun diberkati Tuhan, saudara. Ini ayat happy ending. Dua orang yang luar biasa dari keturunan Yakub. Dari keturunan Ishak, yaitu Yakub dan Esau maksud saya. Dua anak ini berhasil di akhirnya. Kenapa? Karena ada doa dari Ishak, bapaknya. Dia memandang jauh ke depan. Memberkati anak-anaknya dengan doanya kepada dua anak ini. Dan akhirnya setelah 20 tahun kemudian, setelah anak-anak ini bertemu, dia diberkati oleh Tuhan. Kata Esau kepada Yakub, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi Yakub bilang, jangan. Terimalah ini. Kiranya kalau aku mendapatkan kasihmu, damaimu, biarlah ini juga akan menjadi perkenanan buat hidupmu. Akhirnya Yakub menyadari Esau adalah kakaknya yang seringkali dia, maaf bicara mungkin dia tipu. Tapi di akhir dia mengakui itu semua. Dan memberikan apa yang harusnya didapatkan oleh Esau. Tetapi ternyata Esau kakaknya sudah lebih diberkati. Sudah cukup, aku pun banyak, aku pun ada, kata Esau. Ternyata Yakub diberkati Tuhan selama 20 tahun, diproses Tuhan. Esau pun sama, selama kurang lebih 20 tahun. Dia berbenah diri. Dia berubah cara berpikirnya. Yang berpikir terlalu mudah untuk menjual hak kesulungannya. Mengabaikan tanggung jawabnya. Tapi di akhir dia benar pegang tanggung jawabnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini. Kita sebagai orang tua terus berdoa buat anak-anak kita. Ciptakanlah anak-anakmu atau cucu-cucumu atau cicit-cicitmu. Anak-anak yang penuh diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama